Halo semuanya, perkenalkan aku Daniel. Jadi tujuanku bikin video ini itu aku mau review salah satu barang favoritku yang sering aku pakai, yang sering aku mainkan, apalagi kalau bukan konsol. Nah, aku akan review suatu konsol yang namanya lagi naik sekarang karena ada developer besar, developer game yang akan merilis gamenya di bulan November nanti. Apalagi kalau bukan Rockstar Game yang akan merilis GTA 6 yang sangat ditunggu banyak orang termasuk saya sendiri. Oleh karena itu saya akan review sebuah konsol yang akan menjalankan game tersebut, yaitu PS5. Jadi hal pertama yang aku rasakan setelah berpindah dari PS4 ke PS5 itu performanya lah, dan juga ya performanya. Dan kalau dari spesifikasi kan, PS5 itu menggunakan prosesor AMD Zen 2 8-core, GPU-nya berbasis RDNA 2, RAM-nya 16GB GDDR6. Sementara kalau PS4 itu masih menggunakan RAM 8GB GDDR5. Nah, perbedaan spesifikasi ini benar-benar terlihat lah saat menjalankan game. Apalagi kalau membandingkan antara game yang muncul di PS4 dan juga muncul juga di PS5. Dan kedua konsol itu support seperti contohnya itu Gran Turismo 7. Kalau di PS4 itu loading screen-nya itu benar-benar lama sih. Itu hampir mungkin semenit lebih lah untuk memulai satu match. Sementara kalau PS5 itu hanya memerlukan beberapa detik aja, nggak sampai 10 detik lah udah mulai matchnya. Nah, aku juga mau bilang kalau bukan hanya performanya yang naik level, tapi juga control sticknya itu benar-benar naik level lah. Dari DualShock ke DualSense. Ini yang aku pakai DualSense. Jadi DualSense ini benar-benar upgrade yang sangat masif lah dari DualShock yang dimiliki PS4. Mulai dari haptic feedbacknya dan juga adaptive triggernya itu benar-benar kerasa lah. Bikin pengalaman bermain itu jauh lebih imersif lah dibandingkan dengan PS4. Oke, jadi misalkan terjadi kerusakan di PS5 kita, itu kita bisa klaim garansi aja ke official store-nya Sony dan service center-nya mungkin. Dan sepengetahuan gue itu banyak toko-toko juga yang menjual PS5 itu menawarkan garansi juga selama setahun ya paling lama. Dan bisa diganti dengan unit baru juga jika terjadi kerusakan pada unit ya. Jadi karena kita dari tadi itu bahas positifnya aja terhadap PS5 ini, nggak fair dong kalau kita nggak bahas kekurangannya. Dan sebenarnya kekurangan di PS5 ini banyak, tetapi salah satunya yang paling krusial itu ada di DualSense yang tadi saya sebutkan. Karena di DualSense ini masih ada stick drift yang membuat pengalaman bermain kita itu ya terganggu banget lah. Dan masalah ini masih berlanjut dari PS4 ke PS5, ini masih ada, dan komunitas banyak yang sudah speak up tentang ini di internet dan menyayangkan karena DualSense ini masih stick drift gitu. Jadi misalkan ditanya produk ini berkualitas atau enggak, jawabannya ya, karena segala aspek konsol itu, baik itu new fitur, performa, dan juga peningkatan pengalaman bermain berhasil di deliver secara baik oleh Sony. Dan kalau aku boleh menyarankan, Sony seharusnya lebih jujur lagi pada pengemasan produknya. Contohnya itu pada saat awal launching box PS5 itu mencantumkan logo 8K, tetapi ya PS5 itu nggak mendukung 8K sebenarnya. Jadi sekian aja review ini. Ya, semoga review ini bisa berguna dan menambah wawasan kenapa harus PS5. Apalagi sebentar lagi kan GTA 6 keluar ya, dan banyak orang yang mau main gitu. Nah, kalau
buat yang belum punya PS5, semoga video ini bisa membantu. Terima kasih.